Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang saya hormati, Ibu Paramita Neri Safitra, SST MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Operasional di kelas Sistem Informasi 2020B. Dan tak lupa juga teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Riset Operasional akan menjelaskan tentang hasil kerja, yaitu hasil aplikasi dan juga perhitungan manual dari model penugasan dan metode Hungarian. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Ulil Kirom, dengan NIM 2005 12 14 022. Yang kedua, Erlangga Dwi Kusuma dengan NIM 2005 12 14 038. Dan yang ketiga, Muhammad Dandi Arsidi dengan NIM 2005 12 14 104. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dandi. Kepada Dandi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Muhammadul Kuram. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tampilan dalam aplikasi ini. Pertama, dimulai dari halaman beranda. Di halaman beranda sendiri ada tampilan tulisan selamat datang di aplikasi model penugasan dan model Hungarian. Bisa lanjut ke halaman soal. Di halaman soal ini terdapat satu soal sebagai contoh berikut. Dalam produksi, perusahaan konveksi dibantu oleh 4 karyawan yaitu Erlangga, Dandi, Wulil, dan Thomas yang akan dipekerjakan di bagian menjahit, menyetrika, merapikan, dan mengemas dengan rincian upah per minggu dalam dolar per minggu sebagai berikut. Karyawan atas nama Erlangga dengan pekerjaan menjahit dengan nilai 65, menyetrika 50, merapikan 60, mengemas 70. Yang kedua dengan karyawan atas nama Dandi dengan pekerjaan menjahit dengan nilai 55, menyetrika 45, merapikan 60, mengemas 55. Yang ketiga ada karyawan atas nama Ulil dengan pekerjaan menjahit dengan nilai 50, menyetrika 60, merapikan 75, mengemas 70. Dan yang terakhir ada karyawan atas nama Thomas dengan pekerjaan menjahit 40, menyetrika 55, merapikan 65, dan mengemas 60. Soalnya di sini, tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah dan selesaikan permasalahan tersebut dengan metode Hungarian. Selanjutnya, untuk pembahasan bisa dijelaskan oleh teman saya, Erlangga Dwi Kusuma. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang halaman hasil. Pada halaman hasil, di sini terdapat pada langkah 1 untuk memasukkan data yang telah ada pada soal dengan cara klik tambah data. Kemudian akan menampilkan form input data untuk memasukkan data pada soal. Kita isi nama Erlangga dengan menjahit 65, menyetrika 50, merapikan 60, dan mengemas 70. Kita klik simpan untuk menyimpan data, dan data telah tersimpan. Kita klik tambah data lagi untuk memasukkan data Dandi. Menjahitnya 55, menyetrika 45, merapikan 60, dan mengemas 55. Kita klik simpan, kemudian tambah data lagi untuk memasukkan data atas nama Ulil dengan menjahit dengan nilai 50, menyetrika 60, merapikan 75, dan mengemas 70. Kita klik tambah data lagi untuk memasukkan nama Thomas. Menjahitnya 40, menyetrika 55,
merapikan 65, dan mengemas 60. Kita klik simpan. Nantinya, data yang telah tersimpan pada tabel 1 akan dihitung menurut metode Hungarian dengan rincian sebagai berikut. Nantinya akan dijelaskan pada bagian perhitungan manual. Pada aplikasi, terdapat kesimpulan, Erlangga dialokasikan pada tugas merapikan dengan upah 60, dan pada tugas menyetrika dengan upah 45, Ulil pada tugas menjahit dengan upah 50, dan Thomas dialokasikan pada tugas mengemas dengan upah 60. Jumlah keempat nilai tersebut adalah 215. Maka dapat ditarik kesimpulan pengalokasian optimal upah pekerjaan karyawan minimum adalah $215. Untuk perhitungan manual akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ulil Kirong. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dari soal yang sudah kami buat tentang model penugasan dan juga metode Hungarian. Studi kasus perusahaan konveksi. Dalam produksi, perusahaan konveksi dibantu oleh 4 karyawan, yaitu Erlangga, Dandi, Ulil, dan juga Thomas, yang akan dipekerjakan di bagian menjahit, menyetrika, merapikan, dan mengemas. Dengan rincian upah per minggu dalam dolar sebagai berikut. Karyawan Erlangga, pekerjaan menjahit 65, menyetrika 50, merapikan 60, mengemas 70. Kemudian karyawan Dandi, pekerjaan menjahit 55, menyetrika 45, merapikan 60, dan mengemas 55. Kemudian karyawan Ulil, pekerjaan menjahit 50, menyetrika 60, merapikan 75, mengemas 70. Kemudian karyawan Thomas, pekerjaan menjahit 40, menyetrika 55, merapikan 65, dan mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode Hungarian. Penyelesaian. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Maka diperoleh hasil. Nah, di sini kita mencari nilai terkecil dari setiap baris. Baik dari baris Erlangga, Dandi, Ulil maupun Thomas. Nah, untuk baris Erlangga sendiri, nilai terkecilnya adalah 50. Jadi, semua angka yang ada di dalam sini kita kurangi dengan angka 50. 65 dikurang 50, 50 dikurang 50, 60 dikurangi 50, 70 dikurang 50. Kemudian kita cari angka yang terkecil di barisnya Dandi, yaitu 45. Jadi 55 dikurangi 45, kemudian 45 dikurangi 45, 60 dikurangi 45, dan 55 dikurangi 45. Kemudian kita cari lagi nilai terkecil atau biaya terkecil dari barisnya Ulil, yaitu 50. Kita kurangi dengan 50, 50 dikurang 50, 60 dikurang 50, 75 dikurang 50, dan 70 dikurang 50. Lalu yang terakhir kita mencari biaya terkecil dari barisnya Thomas, yaitu 40. Maka kita kurangi dengan 40 semua angkanya. 40 dikurangi 40, 55 dikurangi 40, 65 dikurangi 40, dan juga 60 dikurangi 40. Nah, hasilnya sudah kita kurangi tadi, kita masukkan di tabel di bawahnya, yaitu yang sudah. Jadi, Erlangga 15, lalu 0, 10, dan 20. Dandi 10, 0, 15, 10. Ulil 0, 10, 25, dan 20.
Sedangkan Thomas 0, 15, 25, dan 20. Kita lanjut ke langkah 2. Memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Namun ternyata di kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Nah, kita cari nilai yang paling kecil di kolom 4 dan kolom 5. Kita menemukannya yaitu angka 10. Jadi, semua angka yang ada di kolom 4 dan 5 kita kurangi dengan angka 10. Jadi hasilnya adalah 15, kemudian 0, 10 dikurangi 10, 20 dikurangi 10. Kemudian di barisnya Dandi, 10, 0, 15 dikurangi 10, 10 dikurangi 10. Kemudian di barisnya Ulil, 0, 10, 25 dikurangi 10, dan 20 dikurangi 10. Kemudian di barisnya Thomas, 0, 15, 25 dikurangi 10, 20 dikurangi 10. Nah, hasilnya tadi kita masukkan di kolom di bawahnya, yaitu kolom sesudah. Jadi Erlangga menjadi 15, 0, 0, dan 10. Kemudian Dandi 10, 0, 5, dan 0. Ulil 0, 10, 15, dan 10. Thomas 0, 15, 15, dan 10. Next. Langkah 3. Memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan. Apakah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaliknya, sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Dari matriks di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4. Barisnya Ulil dan baris Thomas. Meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama. Sehingga dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 4. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Jadi, angka yang sudah memiliki baris yang sudah memiliki nilai 0 kita coret dengan garis merah. Dan yang belum kita tebali dengan garis abu-abu. Nah, yang belum ada di barisnya Ulil dan juga Thomas. Lalu kita lanjutkan ke langkah 5. Perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Jadi nilai yang belum terkena garis tadi, kita cari yang paling kecil yaitu 10. Dan gunakan untuk menambah nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil Erlangga 25, 0, 0, dan 10. Dan di 20, 0, 5, dan 0. Kemudian Ulil 0, 10, 5, dan 0. Thomas 0, 15, 5, dan 0. Langkah 6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya, dalam tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, A. Erlangga dialokasikan pada tugas merapikan
sama dengan 60. B. Dandi dialokasikan pada tugas menyetrika sama dengan 45. C. Ulil dialokasikan pada tugas menjahit sama dengan 50. D. Thomas dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 60. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah $215. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 riset operasional, yaitu kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.